Perhubungan, Kemenhub, melarang beroperasinya ojek online dan lain kendaraan online lainnya menuai kecaman. Kehadiran Gojek dan angkutan sejenis juga dianggap sebagai solusi di tengah buruknya angkutan umum dan berhasil membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan rakyat kelas bawah. Gelombang penolakan larangan ojek online terus berhembus. Diprotes banyak orang, Menteri Jonan langsung menggelar konversi pers pada Jumat pagi untuk mengklarifikasi kebijakan itu. Di depan awak media, Jonan membatalkan larangan operasi ojek online yang sudah diputuskannya. Namun, tidak sampai di situ, keputusan Jonan ternyata juga membuat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo geram. Menteri Jonan pun dipanggil ke istana untuk mengklarifikasi keputusannya. Keputusan tersebut diambil karena kehadiran layanan ojek online dianggap tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Peraturan Undang-Undangan turunannya, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang, tulis Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dalam keterangan yang diterima liputan6.com. Kemudahan pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35% dari angkutan umum ini dinilai dapat menimbulkan gesekan dengan moda transportasi lain. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Setelah melihat kasus kebijakan pelarangan ojek online di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendasari kebijakan dapat dilihat dari tipe kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan adalah tipe kebijakan dalam negeri kompetitif regulatory policy atau kebijakan pengaturan persaingan. Dilihat dari hasil regulasi yang ditujukan kepada sektor privat, dalam hal ini perusahaan moda transportasi online Gojek dan regulasinya ditujukan untuk mengendalikan alat dan sarana transportasi. Kebijakan tipe ini adalah kebijakan yang dibuat untuk membatasi aktivitas sektor privat untuk memproduksi jasa dan barang tertentu dengan menetapkan kriteria yang harus dipenuhi karena banyaknya peminat. Regulasi alat dan sarana transportasi umum merupakan jenis kebijakan ini. Kebijakan tipe ini memiliki tingkat kesulitan pengimplementasian sedang karena meskipun akan ada intervensi kepentingan dari pihak yang terkena akibat kebijakan, tingkat konflik yang timbul tidak begitu besar. Dalam pengambilan kebijakan pelarangan operasi moda transportasi online ini menemui banyak intervensi dari berbagai aktor kebijakan, dari mulai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau LKI yang mengatakan apa yang dilakukan Kementerian Perhubungan memang benar adanya, karena memang secara regulasi sepeda motor tidak memenuhi spesifikasi teknis sebagai angkutan umum manusia dan tidak pula memenuhi standar keselamatan atau unsafety. Kemudian analis PT First Asia Capital David Setianto menuturkan kenaikan harga saham ber dan taksi tersebut dipicu sentimen larangan Gojek dan layanan kendaraan online sejenis lainnya. Ia menilai secara tidak langsung kehadiran layanan kendaraan online tersebut telah menggerus pangsa pasar Bluebird dan Taksi Express. Kalau ada larangan tersebut jadi kembali ke semula dengan masyarakat menggunakan taksi, ini berdampak ke emiten taksi jadi bagus lagi, ujar David. Di satu sisi, masyarakat yang menjadi salah satu aktor penentu kebijakan juga terjadi banyak penolakan. Sebuah petisi terhadap penolakan akan pelarangan pun muncul di website change.org. Dalam petisi yang diusung oleh Fitra Friko itu, dijelaskan jika ojek berbasis online merupakan kebutuhan di kota besar yang berkembang. Apabila alasannya tidak memenuhi syarat sebagai operator angkutan umum, harusnya ojek tradisional juga dilarang, karena sejak dahulu mereka tidak memenuhi syarat sebagai angkutan umum, tulisnya dalam petisi tersebut. Hingga berita diturunkan, petisi yang meminta Menteri Perhubungan Ignatius Jonan meninjau ulang larangan pemerintah terhadap layanan ojek dan taksi berbasis online itu sudah didukung oleh sebanyak 15.811 orang. Dari kasus ini,
terlihat adanya kepemimpinan yang tidak efektif dari seorang pemimpin yang direpresentasikan oleh Menteri Perhubungan saat itu, yaitu Bapak Ignatius Jonan, yang salah dalam menafsirkan suatu permasalahan, sehingga menyebabkan kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan gelombang protes besar-besaran dan tidak konsisten dalam penerapan dan pencabutan sebuah kebijakan secara cepat, di mana tidak berlangsung lama kebijakan tersebut sudah kembali dicabut. Akibatnya, belum sampai 24 jam aturan dirilis, Menteri Jonan kembali mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya beroperasi kembali. Jonan menerangkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda 2 sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai angkutan publik. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik tersebut kemudian diisi oleh ojek dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya. Atas dasar itu, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilahkan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Terakhir, kita akan masuk ke bagian rekomendasi. Salah satu ciri pemimpin yang baik adalah memenuhi unsur kepemimpinan yang efektif dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang dinamis karena berlangsung di lingkungan suatu organisasi sebagai sistem kerjasama sejumlah manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat dinamis pula. Kepemimpinan yang efektif merupakan proses yang bervariasi karena dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dalam mewujudkan hubungan manusiawi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Di dalam proses seperti itu, kepemimpinan akan berlangsung efektif apabila fungsi-fungsi kepemimpinan diwujudkan sesuai dengan tipe kepemimpinan yang mampu memberikan peluang bagi orang-orang yang dipimpin untuk ikut berperan serta dalam menetapkan dan melaksanakan keputusan-keputusan. Kepemimpinan merupakan masalah manusia karena yang memimpin dan yang dipimpin adalah manusia yang memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut tidak dapat dilampaui manusia, yang mengharuskan kepemimpinan dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan yang dipimpin. Hal ini hanya bisa terwujud jika mampu menghormati hak asasi manusia, meskipun akan selalu menghadapkan kepemimpin pada berbagai konflik. Untuk itu, kepemimpinan yang efektif harus mampu menyelesaikan setiap konflik sebagai bagian dari proses yang dinamis. Adapun salah satu contoh nyata bukti kepemimpinan yang efektif pada kasus ini ditunjukkan oleh aktor utama dari kebijakan ini, yaitu Bapak Presiden sebagai struktural tertinggi eksekutif. Keputusan Menteri Jonan ternyata juga membuat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo geram. Menteri Jonan pun dipanggil ke istana untuk mengklarifikasi keputusannya. Ditemui di Istana Bogor, Presiden Jokowi menilai larangan beroperasinya ojek online yang dikeluarkan Kemenhub justru membuat masyarakat semakin susah. Keberadaan ojek online seperti Gojek dan angkutan online lainnya sangat dibutuhkan masyarakat. Ojek dibutuhkan rakyat, jangan karena aturan rakyat jadi susah, ujar Presiden Jokowi di Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat. Hingga akhirnya kebijakan ini dicabut oleh Menteri Jonan sehingga sebagai bentuk nyata kepemimpinan efektif karena mampu melihat kebutuhan dan hak-hak banyak orang. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepemimpinan efektif yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden kita dalam menyelesaikan masalah polemik dari ojek online ini sendiri. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.